warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izin kepada Ibu Erli Mulyani, SEMSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan tugas proyek akhir akuntansi biaya dengan judul Penerapan Akuntansi Biaya dalam Menghitung HPP dan Laba atau Rugi pada Usaha Tahu Jeletot Mas Gembul. Perkenalkan, nama saya Zulfi Hayatul Khair dengan NIM 24043050. Perkenalkan, nama saya Amanda Rizka Putri dengan NIM 24043054. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri dengan NIM 24043070. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan materi tentang latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya Amanda. Kepada Amanda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya akan menjelaskan latar belakang tentang usaha mikro kecil dan menengah. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu jenis UMKM yang banyak berkembang adalah usaha kuliner, khususnya yang menawarkan makanan ringan dengan cita rasa khas dan harga terjangkau. Salah satu produk yang cukup populer di kalangan masyarakat adalah tahu jeletot, yaitu olahan tahu isi yang memiliki cita rasa pedas yang menggugah selera. Dalam menjalankan usaha produksi tahu jeletot, pemilik usaha dituntut untuk tidak hanya fokus pada rasa dan pemasaran produk, tetapi juga harus mampu mengelola aspek keuangan terutama dalam menentukan harga jual yang tepat. Salah satu komponen penting dalam penentuan harga jual adalah harga pokok produksi. Harga pokok produksi mencerminkan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu produk, termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Penentuan HPP yang akurat sangat penting karena akan memengaruhi keuntungan usaha. Jika HPP dihitung terlalu rendah, maka dapat menyebabkan kerugian karena harga jual tidak menutupi biaya. Sebaliknya, jika HPP terlalu tinggi, produk menjadi tidak kompetitif di pasar. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai cara menyusun harga pokok produksi secara tepat menjadi hal krusial bagi pelaku usaha, termasuk usaha kecil menengah yang memproduksi tahu jeletot. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek pembahasan yang kami angkat untuk tugas proyek akhir ini, yaitu tahu jeletot Mas Gembul. Tahu jeletot Mas Gembul adalah UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang menghasilkan produk tahu isi dengan berbagai macam varian seperti bakso, mie, sayur, dan ayam suwir. Pemilik tahu jeletot Mas Gembul ini yaitu Yoga Aji Sanjaya. Abang Yoga ini mendirikan usahanya sejak bulan Agustus 2024. Dari sejak berdirinya tahu jeletot Mas Gembul ini, ia berjualan di Jalan Elang 1, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rahma Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi biaya bahan baku. Sebelumnya, biaya bahan baku ialah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk jadi dalam volume tertentu. Nah, pada usaha tahu jeletot Mas Gembul ini, bahan baku yang digunakan antara lain seperti tahu goreng yang dalam perharinya menggunakan 600 pieces tahu goreng. Dalam sebulan yaitu 24 hari menggunakan 14.400 pieces dengan total harga Rp12.960.000. Selanjutnya ada bahan baku ayam, perharinya menggunakan 3 kilo ayam, dan untuk sebulan menggunakan 72 kilo ayam dan total harga 1.800.000. Lalu menggunakan wortel, perharinya itu 1 kilo dan untuk per bulannya 24 kilo, di mana total harganya ialah 168.000. Selanjutnya ada kol, di mana perharinya menggunakan 6 kilo kol dan per bulannya menggunakan 144 kilo kol dengan total harga Rp720.000. Lalu ada toge, di mana perharinya menggunakan 1,5 kilo toge dan per bulannya menggunakan 36 kilo toge, di mana total harganya ialah Rp288.000. Selanjutnya ialah menggunakan mie,
di mana perharinya menggunakan 2 bungkus mie dan per bulannya menggunakan 48 bungkus mie dengan total harga Rp672.000. Lalu juga menggunakan cabai, di mana perharinya menggunakan 3 kilo cabai dan per bulannya menggunakan 72 kilo cabai, di mana total harganya ialah Rp2.880.000. Lalu yang terakhir menggunakan adonan bakso, di mana perharinya menggunakan 3 kilo adonan bakso dan per bulannya menggunakan 72 kilo adonan bakso dengan total harga Rp2.016.000. Untuk total keseluruhan biaya bahan baku yang digunakan oleh tahu jeletot Mas Gembul ini ialah sebanyak Rp21.504.000. Selanjutnya, materi mengenai biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ialah biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Nah, untuk usaha tahu jeletot Mas Gembul ini memiliki 2 tenaga kerja langsung, di mana dalam sebulan jam tenaga kerja langsung yang terpakai ialah sebanyak 288 jam tenaga kerja dengan tarif Rp20.000 per jamnya. Dalam sebulan, karyawan Bank Yoga bekerja sebanyak 24 hari dikarenakan pada hari Minggu gerai Bank Yoga tutup. Jadi, untuk keseluruhan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan Bank Yoga untuk karyawannya ialah sebanyak Rp4.800.000. Selanjutnya itu mengenai biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dalam proses produksi. Biaya overhead pabrik perusahaan antara lain seperti biaya bahan penolong, biaya perawatan, dan biaya pemeliharaan mesin, dan biaya penyusutan. Nah, biaya overhead pabrik ini dibagi atas 2 kategori, di mana yang pertama ialah biaya overhead pabrik variabel. Biaya overhead variabel ini dalam usaha tahu jeletot Mas Gembul, yang pertama itu ada tepung, di mana perharinya menggunakan 5 kilo tepung dengan taksiran harga per bulannya ialah Rp840.000. Lalu yang kedua menggunakan minyak goreng, di mana perharinya menggunakan 8 kilo minyak goreng dan taksiran harga per bulannya ialah Rp3.264.000. Lalu juga menggunakan plastik sebanyak 6 pack seharinya, dan untuk kisaran harga sebulannya ialah Rp518.400. Lalu juga menggunakan kertas sebanyak 1 pack dalam waktu 1 bulan dengan harga Rp30.000. Yang terakhir juga menggunakan gas, di mana dalam seharinya menghabiskan 1 tabung gas, dan untuk taksiran harga sebulannya ialah Rp480.000. Nah, untuk total keseluruhan biaya overhead pabrik variabel ini dalam sebulannya yaitu sebanyak Rp5.132.400. Lalu yang kedua ada biaya overhead pabrik tetap, di mana pada usaha tahu jeletot Mas Gembul ini yang pertama itu ada biaya transportasi. Nah, untuk biaya transportasi ini biasanya Mas Yoga itu menggunakan dapat menghabiskan 1 liter minyak bensin dalam jangka waktu 2 hari. Dan untuk taksiran harganya dalam sebulan ialah Rp180.000. Yang kedua itu ada sewa tempat, di mana dalam sebulannya ialah Rp420.000. Dan yang terakhir ada listrik dalam sebulannya yaitu Rp80.000. Nah, untuk total keseluruhan biaya overhead pabrik tetap ini ialah Rp680.000. Lalu untuk total keseluruhan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan tahu jeletot Mas Gembul ialah tambahan gabungan dari biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap, di mana jumlah keduanya ialah Rp5.812.400. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri. Materi selanjutnya yaitu analisis sederhana terhadap harga jual. Dari analisis yang telah kami lakukan, harga jual dari tahu Mas Jeletot ini terdiri dari berbagai varian dengan berbagai harga, seperti ayam suwir dengan harga Rp3.500, bakso Rp2.500, sayur Rp2.500, dan mie Rp2.500 per piecesnya. Sehingga pendapatan yang kami kalkulasikan dalam sebulan yaitu perkiraannya senilai Rp38.400.000. Dan laba bersih yang didapatkan dari penjualan tahu jeletot Mas Gembul ini yaitu Rp6.283.600 dengan persentase keuntungan 16,3%. Selanjutnya, tahu jeletot Mas Gembul yang didirikan oleh Bank Yoga Anji Sanjaya ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang menghasilkan tahu jeletot dengan berbagai varian seperti bakso, mie, ayam suwir, dan sayur.
Tahu Gelatot Mas Gembul ini sudah didirikan mulai dari bulan Agustus 2024 dan sudah berjalan lebih kurang 10 bulan. Tahu Gelatot Mas Gembul ini terletak di Jalan Elang 1, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dengan perkiraan laba bersih per bulannya yaitu sekitar 6.283.600. Sekian penjelasan dari presentasi tugas proyek akhir kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.